Halo adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Kids in Christ GSJA Jelamber. Bertemu lagi nih dengan kakak. Nah adik-adik, kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang bisa menebak nggak? Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus. Wah, siapa sih Roh Kudus itu? Penasaran kan? Gak sabar kan? Kalau gitu kita segera mulai saja ya sekolah minggunya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah memberikan kami, anak-anak-Mu, kesempatan untuk kembali bersekolah minggu. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan dan belajar tentang Roh Kudus. Tolong kami agar kami dapat mengerti dan menerima Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, seperti biasa, kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Ini yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Siapa yang bersuka cita? Nah, kita mau nggak tambah bersuka cita? Kalau mau, mari kita buka Alkitab kita di Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 49b. Kita akan segera mengetahui siapa sih sebenarnya Roh Kudus itu. Mama dan Papa, tolong bantu adik-adik yang masih kecil untuk membukakan Alkitab ya. Terima kasih. Adik-adik, apakah sudah siap? Sekarang, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Lukas, pasal yang ke-24, ayat 49b. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi ya.
Lukas pasal yang ke-24 ayat 49b. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, setelah membaca ayat tadi, adik-adik sudah menebak belum siapa itu Roh Kudus? Wah, pintar adik-adik. Kalau begitu, sebelum kakak jelaskan, adik-adik mau nonton video dulu nggak? Mau ya? Nah, mari kita perhatikan video berikut bersama-sama. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke, Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat Ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat Ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara Ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini,
Roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik dapatkan dari video tadi? Kalau kakak ingatnya tentang kata dalam bahasa Ibrani tadi, adik-adik ingat tidak? Iya, betul, ini ruach atau yang artinya energi yang tidak kelihatan. Kata ruach dalam bahasa Ibrani dipakai untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Kakak punya tebak-tebakan nih. Hal apa yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat atau dipegang? Benar sekali jawabannya, angin. Nah, Roh Kudus itu seperti angin. Dia tidak bisa kita lihat atau kita pegang, namun bisa kita rasakan. Lalu, kalau begitu apa gunanya Roh Kudus? Jadi, Roh Kudus membantu kita, anak-anak Tuhan, untuk melakukan tugas kita. Bantuannya seperti apa ya kira-kira? Bantuannya bermacam-macam adik-adik, seperti memberikan kita hikmat, kebijaksanaan, bahkan kemampuan-kemampuan khusus yang orang lain tidak punya. Wow, kalau seperti itu seperti manusia super dong. Betul sekali, kalau kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita akan menjadi manusia super dengan kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 24 ayat 49b tadi, bahwa Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Wah, keren ya. Nah, siapa di sini yang mau jadi manusia super? Atau adik-adik mau jadi manusia yang biasa-biasa saja? Jangan dong ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membuat prakarya. Kira-kira prakaryanya apa ya? Kita mau membuat kipas. Yuk, diikuti langkahnya. Siapkan dulu kertasnya, bisa kertas warna atau kertas putih biasa. Setelah itu, kertas yang sudah disiapkan dilipat-lipat seperti ini ya. Dilipat di sisi yang satu, lalu lipat lagi di sisi yang lain. Begitu terus sampai kertasnya terlipat semua seperti ini. Nah, sudah terlipat semua kan adik-adik? Sesudah itu, lipat bagian tengah dari kertas menjadi bentuk V. Setelah itu, lebarkan ruas-ruasnya. Jangan lupa diberikan lem di sisi tengahnya agar tidak tercopot ya. Saat memakai lem, minta tolong bantuan mama dan papa biar tidak kotor. Tada, jadi deh kipas kita. Yeay! Nah, kipas yang sudah kita buat bersama tadi bisa kita pakai sebagai pengingat akan Roh Kudus yang seperti angin. Tidak terlihat dan tidak dapat dipegang, namun dapat selalu kita rasakan. Nah, adik-adik, kalau begitu kita sudahi dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Kita doa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk bersekolah minggu pada hari ini. Kami telah belajar mengenai Roh Kudus. Tuhan tolong biar kami bisa semakin mengenal Roh Kudus dan hidup kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Agar
hidup kami dapat berguna dan kami dapat menjadi manusia-manusia hebat dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong keluarga kami dan juga kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk menutup perjumpaan kita, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan semangat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran temui